Kembali lagi di Kata Netizen. Ya, setelah kemarin Apa? road bike, tim road bike itu, kelompok road bike itu bergesekan dengan pengemudi motor, pengendara motor ya. Akhirnya polisi lagi mengkaji sanksi apa yang cocok untuk para pesepeda yang dianggap menyalahi aturan. Tapi tadi gue lihat ada beberapa polisi sih di jalan arteri itu yang kayak mereka ngejagain kayak gitu. Nah, Mas Yudi, menurut Mas Yudi, apa yang harusnya dilakukan pemerintah nih untuk ngejagain supaya semuanya nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang ngerasa dirugiin? Sebenarnya sebelumnya kita balik ke sebaiknya kita nggak saling menyalahkan satu sama yang lain dulu. Betul, setuju. Entah mau sepeda road bike, mau seli atau apapun itu, semua pesepeda sama seperti itu. Kemudian untuk ke regulasinya kita tinggal kembalikan ke kebijakan selaku di sini pemerintah bagaimana memberi regulasi terbaru lagi supaya tata kelola untuk pesepeda ini bisa lebih baik. Contoh untuk kendaraan road bike yang sebelumnya sudah pernah disampaikan bahwa bisa mengendarai sepeda road bike di lintasan Jalan Sudirman itu dari jam 5 sampai dengan jam 8 atau jam 5 sampai dengan 6.30 itu juga 90 menit itu sudah cukup buat teman-teman bisa latihan di jalur sebelah kanan atau mungkin di sebelah kiri seperti itu. Tinggal bagaimana implementasinya bahwa harus adanya pengawasan yang lebih ketat lagi supaya teman-teman bisa lebih tertib seperti itu kurang lebih. Mas Yudi, bener, saya tadi kemarin dengerin radio, terus ada selebritas yang juga anggota road bike bilang gini, iya soalnya kalau misalkan di jalur sepeda itu banyak juga yang bolong, banyak juga yang nggak layak. Jadinya ada beberapa teman-teman yang ke kanan, karena satu, kalau bolong nggak layak itu bahaya, yang kedua nanti kenapa-napa. Keadaannya gimana sih sebetulnya? Ya, untuk jalur sepeda sendiri yang saat ini yang jalur sepeda permanen di Sudirman itu sebenarnya kita sangat appreciate dengan Pemda DKI, namun memang itu tidak bisa istilahnya selaku untuk sepeda road bike sendiri untuk jalur tersebut memang kurang pas dengan kecepatan road bike di atas 40 sampai dengan 50 km per jam. Artinya kalau untuk sepeda yang lain dan dengan di bawah kecepatan 20 itu masih cukup nyaman dan aman gitu. Tapi kalau udah di atas kecepatan 40 sampai 50 di jalur sebelah kiri itu sangat tidak aman dan nyaman buat kita untuk road bike seperti itu. Iya. Berarti menurut Mas Yudi undang-undang lalu lintas yang ada ini harus disesuaikan ya untuk memfasilitasi juga para pesepeda ya. Itu yang belakang nggak apa-apa Mas, biarin dia mau ngomong apa juga nggak apa-apa. Santai aja, acara ini mah bebas. Saya juga nggak tahu ini acara apa, jadi santai. Nanti saya ke Mas Yudi lagi. Tadi Mas Arya angkat-angkat jempol itu tanda apa? Mana coba suaranya? Saya tidak bisa baca bibirnya. Saya tidak bisa mendengar suaramu. Sorry. Nah, baru mantep. Gak ada yang sedang bicara kan Mas di sebelah? Saya sepakat sama Mas Yudi ya. Jempolnya maksudnya sepakat sama thumbs up. Apa yang disepakati? Ya bahwa memang ya bahwa ya namanya juga bertransportasi ya. Sekali lagi saya ngomong bertransportasi meskipun mobil saya kendaraan bermotor gitu ya. Bis 100 km per jam bukan artinya saya minta pemerintah tolong siapkan jalan supaya saya bisa berkendara 200 km per jam. Enggak. Untuk safety dan kenyamanan juga pengguna jalan lain ya ada speed limitnya, ada batas kecepatan. Ya itu kalau bertransportasi ya begitu gitu. Tapi kalau mau balapan ya kan, ya justru emang pengen speed semakin tinggi gitu. Jadi emang untuk fasilitas olahraga mari kita bersama-sama ya bangun minat kita untuk menjadi juara atlet sepeda ini karena itu ternyata bakatnya banyak. Gitu. Ya tapi kalau di jalan bahaya nggak sih Mas? Jadi jangan jadi yang salah itu adalah kalau kita jalan membenturkan antara satu segmen masyarakat dengan segmen lain itu salah ya dibilang arogan lah acungan jari tengah lah itu nggak sopan. Itu kita budayanya kayak gitu. Pemerintah harusnya bijak lihat ini kita punya bakat pesepeda yang sangat banyak. Ya udah kita dulu pengen jadi juara bola, pengen jadi juara badminton, kenapa nggak sekarang kita jadi juara sepeda yang atletnya banyak kok. Karena nggak sembarangan loh yang masih dilakukan itu sepedanya juga
Sepeda khusus ya, Pak? Iya, ada trik dan lain. Cuma saya mau ke kalau MTI melihatnya ada yang mengatakan bahwa kok jadi dikasih jalur karpet merah nih, itu kan hobi, sementara ini jalanan, kok jadi dikasih semacam keistimewaan. Anda melihatnya gimana? Untuk saya pribadi sebenarnya bukan masalah keistimewaan ya, tapi kepada spesifikasi khusus buat pesepeda road bike itu memang sudah dirancang memang seperti itu, jalur yang harus mulus, yang nggak berlubang, nggak berbatu, atau pokoknya jalur yang nggak boleh, jalur yang mulus lah seperti itu. Untuk ini demi keamanan dan kenyamanan. Nah, mungkin teman-teman yang lain belum terlalu paham mengenai sepeda road bike, jadi berasumsi bahwa kalau sepeda mahal, sebenarnya sepeda road bike itu bisa dikata nggak harus bilang sepeda mahal atau sepeda murah ya. Lebih kepada gini, kenapa sepeda road bike harus di jalur kanan dan harus mulus gitu? Ya itu pertanyaan basic ya. Yang ini loh sepeda road bike yang dirancang memang kecepatannya di atas 40 sampai 60 untuk kecepatan yang tinggi, dan berarti harus jalannya pun harus mulus seperti itu. Kalaupun di jalur yang agak sebelah kiri dengan jalan yang nggak banyak lubang dan lain-lain, itu kan sangat berisiko kepada para pengendara sepeda. Iya, daripada jatuh-jatuhan. Sepeda road bike seperti itu. Nah itu dia, memang jalurnya juga harus diperhatikan ya, apalagi sekarang banyak banget jenis-jenis sepeda. Anyway, Mbak Heni, kalau di Jerman sendiri. Oh, mentang-mentang yang tinggal di Jerman pakai anyway. Anyway, ya itu bahasa Jerman. Anyway, Mbak Heni, kalau di Jerman sendiri sanksinya gimana tuh terhadap pesepeda yang dianggap melanggar lalu lintas? Jadi kalau di Jerman kan pesepeda jalannya di jalan umum yang digunakan pengendara lain. Jadi kalau misalnya setiap jalur itu kan ada batas kecepatan di jalan, pasti kan ada rambu-rambunya. Kalau melewati batas kecepatan ya kena juga, karena di sini banyak sekali kamera yang yang nanti memotret untuk ya. Iya gitu. Jadi kalau memang jalur itu ada batas kecepatannya, dia harus nggak boleh lebih dari itu gitu. Tapi kalau di sini kan jadi kalau di Jerman itu pokoknya jalan, kecuali jalan tol ya, jalan tol kan nggak boleh masuk sepeda gitu. Jadi ada beberapa jalan tol yang nggak ada batas kecepatannya gitu. Jadi mau ngebut ngebutnya bisa. Tapi kalau jalur sepeda sementara ini ya dia ngikutin batas kecepatan yang ada gitu, yang diberlakukan gitu. Jadi kalaupun di jalur sepeda yang memang dibuat, ya misalnya jalan di pinggiran kota itu biasanya ada juga jalur sepeda khusus gitu. Jadi di sampingnya dibikin tersendiri. Kalau misalnya nggak ada, jalan biasa boleh digunakan. Jadi haknya itu sama dan aturannya sama, mau pesepeda atau mobil atau sepeda motor. Oh, masalahnya kalau di Indonesia tuh mungkin nggak digituin. Ketawanya mengandung sejuta makna nih. Ya, gini. Saya sepakat ya. Saya banyak negara-negara maju seperti itu. Intinya gini, bukan artinya Indonesia di Jerman berlaku demikian, di negara lain demikian, di Indonesia akan beda. Jadi kita acuhkan saja, enggak juga. Justru itulah wujud dari ya mengakui hak atas keberadilan ruang kota. Ya, jadi ketika ruang kota itu memang terbatas, bukan artinya yang punya kendaraan bermotor ya menjadi warga negara ya kelas yang lebih tinggi daripada yang tidak punya kendaraan bermotor gitu. Selama aturannya itu berlaku adil ya, tanpa membedakan mana yang kendaraan bermotor mana yang tidak, saya kira baiknya begitu gitu ya. Dan semua orang itu harusnya punya hak atas ruang kota yang sama, tidak ditentukan oleh belikan kendaraan bermotor. Mas, saya sepakat. Sorry, saya agak kurang begitu ngerti karena udah malam mungkin, nggak ada yang typing ini siang, nggak konsisten. Jadi posisi dirimu tuh apa? Kayak sekarang misalkan ada banyak pesepeda di jalurnya sendiri, ada motor, ada bis di situ, ada banyak banget kan, Jakarta tuh banyak banget kan, semua tumpah ruah di jalanan. Nah, jadi posisi dirimu tuh gimana? Baik, gini. Kalau misalnya untuk transportasi ya harusnya diberikan ruang, ya. Dan saya mendefinisikan kalau misalnya dalam batas kecepatan tertentu, yaitu masih bisa dianggap sebagai transportasi, ya. Jadi kan sepeda ada yang alat transportasi, ada yang memang alat olahraga,
gitu ya. Ya kita harus pahami, dan semuanya punya hak, warga negara punya hak Iya, betul. untuk dan aspirasinya ya, minatnya diakomodasi oleh pemerintah mampunya gitu. Jadi kalau memang untuk olahraga ya sudah, pemerintah harus tangkap ini untuk memajukan, membina atlet-atlet olahraga gitu. Dan nggak harus semua jadi juara loh. Emang saya kalau main bola harus jadi. Tapi kan yang di jalan itu bukan buat olahraga kan, buat hobi kan? Oh iya, buat hobi, buat transportasi. Kalau hobi main bola kan bisa jadi atlet juga. Oke. Hobi main tenis bisa jadi atlet juga. Kenapa enggak? Jadi antara hobi sama atlet ya tinggal mana yang paling jago aja. Kalau jago-jago amat jadi hobi, kalau jago banget ya jadi atlet. Jadi yang mau dirimu bilang, manfaatin jalur sepedanya, jangan kemana-mana gitu? Kalau untuk transportasi ya iya gitu. Oke, karena gini, kenapa saya tanyain itu berkali-kali? Karena kan, koreksi saya kalau salah Mas Yudi, bisa jadi ada orang-orang, ada pesepeda, saya ke Mas Yudi, yang nggak bisa ngebedain bahwa, ini road bike, ini sepeda itu. Yang orang awam kayak saya misalkan, ya saya taunya itu sepeda, saya nggak tahu itu road bike, nggak tahu itu. Nah itu Mas Yudi bisa jelasin nggak perbedaannya road bike itu kayak apa, sepeda yang biasa itu kayak apa selain soal harganya ya Mas Yudi ya? Sebenarnya pada dasarnya kita selaku pesepeda ya untuk membandingkan, tadi benar kata Pak Dilan sendiri bahwa ini kita jenis sepedanya apa, jenis sepeda olahraga atau jenis transportasi seperti itu. Ngebedainnya tuh gimana Mas? Nah, kalau untuk road bike sendiri memang udah punya spesifikasi khusus. Artinya pada saat kita sudah lihat bentuk geometri frame dan lain-lain, oh ini bentuk sepedanya udah jelas road bike seperti itu. Nah, pada dasarnya memang basic sepeda road bike itu sudah dirancang untuk sepeda yang mampu mendapatkan kecepatan yang maksimal seperti itu. Kenapa saya tanyain? Karena kalau kita lihat di Sudirman misalkan pagi-pagi saat Car Free Day atau apapun itu sepeda itu banyak banget. Buat orang awam kan nggak bisa ngebedain, oh ini road bike, oh yang ini penting rodanya dua dan di kayu ya, Pak. sepeda. Iya. Oke, kita ngomongin soal pertimbangan sanksi yang digodok oleh kepolisian. Tetap bersama kami.